cadangan devisa kita tertinggi selama ada RI. Salah satunya akibat dari DHI tadi dan berdampak ke rupiah. Nah, jadi ngeles juga ini kan. Harusnya kan dengan begitu rupiahnya kuat dong. Tapi ternyata kata Luhut, rupiah kita tetap terpukul karena dolar Amerika Serikat menguat. Tapi kita masih termasuk yang cukup stabil. Silahkan dicek di berita-berita lain atau data-data lain yang lebih teknis ya. Saya kira nggak benar kita termasuk yang cukup kuat. Kita termasuk yang terpukulnya agak lebih. Stabil itu relatif. Loh, kalau memang cadangan bisa menebak, kenapa rupiah melemah? Meskipun demikian, tetap cadangan devisa yang besar itu belum bisa menahan laju pelemahan rupiah. Stabil ya, stabil di 1 bulan terakhir ini kan stabil di nilai yang sudah melemah. Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membacakan beberapa berita dengan sedikit komentar kali ini adalah tentang posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2024. Itu adalah dari rilis atau keterangan pers Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini di lamannya selalu melakukan siaran pers untuk hal-hal yang penting dan nampaknya juga mengirimkannya kepada berbagai media. Nah, ini adalah rilis pada 2 hari yang lalu, 8 Januari 2025. Judulnya cadangan devisa Desember 2024 meningkat. Di paragraf pertama, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2024 tercatat sebesar 155,7 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkat dibandingkan posisi pada akhir November 2024 sebesar 150,2 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sumbernya adalah penerimaan pajak dan jasa. Kedua, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, serta penerimaan devisa migas. Jadi 3 nih yang digarisbawahi oleh rilis Bank Indonesia. Nah, ditambahkan di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2024 ditambahkan keterangan tambahan dirilis ya, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi maksudnya 155,7 miliar itu setara dengan 6,7 bulan impor. Data impornya adalah data rata-rata ya, data rata-rata berapa bulan terakhir, setahun lah biasanya. Nah rata-rata dengan demikian angka itu dibagi dengan rata-rata impor per bulan itu dapatnya 6,7 bulan. Nah kalau kemudian ditambahkan dengan cicilan ya utang luar negeri, cicilan utang pemerintah saja tapi utang luar negeri pemerintah bukan utang pemerintah keseluruhan, ya tentu bertambah kan rata-rata per bulannya, maka cukup untuk 6,5 bulan. Mengapa itu dipakai? Bank Indonesia selalu memakai ukuran ini, meskipun nanti buat mereka yang belajar lebih dalam ya ukuran ini sebetulnya sudah tidak terlalu relevan lagi. Tapi Bank Indonesia memakai ukuran ini masih dikaitkan dengan rata-rata standar kecukupan internasional. Ini menurut pendapat ya, artinya pendapat yang lazim berkembang kalau 3 bulan asal lebih dari 3 bulan impor itu sudah cukup. Nah, ini kan 6,7 bulan impor bahkan. Nah, dengan demikian atas dasar itu Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Itu argumen utamanya ya. Nah, di paragraf kedua Bank Indonesia menyampaikan soal dengan data seperti itu ke depan Bank Indonesia memandang cadangan devisa yang tadi 155,7 miliar dolar ini memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal. Dan dikatakan oleh rilis ini prospek ekspor yang tetap positif dan neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Ya, saya stop sampai situ ya, bahwa Bank Indonesia dalam rilisnya ini mempersuasi pembacanya, ya masyarakat, ya pelaku usaha ya, bahwa ke depan cadangan devisa itu cukup nih untuk menjadi daya tahan sektor eksternal kita. Itu ditambah lagi ekspor ke depan itu diperkirakan oleh Bank Indonesia itu akan positif, masih tumbuh. Begitu juga dengan transaksi modal dan finansial. Ingat, transaksi modal dan finansial itu adalah arus keluar masuk modal ke Indonesia. Ini juga dilihat akan surplus.
Mengapa? Ditambahkan informasi. Informasi dimaksud adalah informasi dasar proyeksinya Bank Indonesia. Ada persepsi positif menurut Bank Indonesia dari investor. Nah, investor seperti ini terutama sekali investor asing ya, dan investor dalam negeri yang bisa keluar masuk. Itu terhadap prospek perekonomian nasional. Berarti kan dianggap baik. Dan yang penting lagi nih, imbal hasil investasi yang menarik. Nah, ini kan kaitannya dengan yield SBN, lalu yield SRBI, seperti itu ya. Tinggi lah Indonesia ini. Tetapi itu diklaim oleh Bank Indonesia kesemuanya itu mendukung terjaganya ketahanan eksternal. Nah, ditambahkan lagi informasi Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya kasih komentar sedikit ya. Kalimat-kalimat ini beberapa diantaranya kalau Anda nanti lihat rilis setiap kali yang seperti ini, cadangan devisa kan tiap bulan. Itu sepertinya sekitar sepertiga dari kalimatnya sama ya, tinggal angkanya yang dirubah. Jadi lama-lama nanti pasar bereaksi. Ini memang cara menjelaskan kondisi ini dari perspektif seperti ini. Itu menurut saya ya, silakan para pemirsa menilainya sendiri. Bagaimana media memberitakan itu? Pertama dari CNN. CNN judulnya cadangan devisa RI capai 155,7 miliar per akhir Desember 2024. Ditulis beberapa paragraf, mohon maaf ini kepada jurnalis CNN, tidak ada informasi apapun selain mengolah rilis tadi dalam paragraf-paragraf yang berbeda dan lebih enak dibaca. Tadi kalau yang rilis Bank Indonesia itu kan sebenarnya kalau secara bahasa Indonesia satu paragraf nggak memenuhi kaedah. Satu paragraf, kan satu paragraf satu pikiran utama, itu satu paragraf bisa 4-5 pikiran utama. Tapi kan itu kebutuhan Bank Indonesia untuk rilis singkat. Nah, itu diolah oleh CNN menjadi beberapa paragraf yang masing-masing paragraf satu pikiran utama sehingga mudah dibaca. Itu isinya sama persis, tidak ada hal yang baru. Begitu juga dengan Kontan. Kontan memberi judul cadangan devisa Desember 2020 naik jadi 155,7 miliar. Kalau kita baca ya sama tadi dengan CNN, tapi dengan cara masing-masing kan berbeda. Ada yang menyebut nilainya dulu, ada yang menyebut yang memberi informasi dulu. Tapi persis juga memecah menjadi beberapa paragraf nyaris tanpa ada tambahan info lain selain dari yang saya bacakan tadi. Nah, Bloomberg menurunkan berita, tapi berita yang seperti itu juga ada. Tapi ini ada berita Bloomberg yang kemarin, jadi sehari setelahnya ada berita straight news, ya wajar lah dari seperti CNN dan Kontan tadi, yang straight news itu ya hanya menurunkan berita seperti rilis. Beberapa waktu kemudian dia harus menurunkan, bukan harus ya, sebaiknya menurunkan berita yang mengkonfirmasi kepada ekonom kah, atau membuat sudut pandang dari catatan jurnalis terhadap hal-hal lain, itu bisa begitu kan? Nah, tapi kembali saya beri masukan kepada jurnalis untuk hal-hal begini, kebanyakan jurnalis selesai dengan hanya memberitakan seperti rilis itu. Sayang ya, akhirnya para pembaca umumnya menerima informasi yang sama dengan yang dinarasikan oleh otoritas ya, dalam hal ini Bank Indonesia. Ketika pemerintah juga suka begitu. Jadi bolehlah kita beri masukan, jurnalis kalau bisa lebih mengeksplorasi, kita pembaca apalagi ekonom seperti saya, itu kan mendapatkan beberapa sudut pandang yang membuat kita bisa memahami kondisi ekonomi secara lebih baik. Jadi kesannya kalau baca dari rilis Bank Indonesia ditulis atau dari Kementerian Keuangan, ya everything is okay ya, semuanya baik terus, baik dan terus membaik. Ya gitu harus begitu memang kalau otoritas, dia yang ngelola, masa dia ngaku tambah buruk. Nah, tetapi kan kalau jurnalis ini tugasnya kan memberi seluruh masyarakat untuk gambaran lain, mungkin ada sudut pandang lain. Nah, ini ada yang menarik nih. Bloomberg memberitakan sehari kemudian, tapi kayak sepertinya dia ada 2-3 berita yang berita straight-nya. Ada ini berita yang seperti ini, yang judulnya ini. Luhut klaim cadangan devisa pecahkan rekor karena kebijakan DHE. Nah, ini kan tadi dirilis kan nggak ada kaitannya dengan DHE. Tadi yang disebutkan adalah soal beberapa sebab naiknya itu. Tidak ada disebut sebab naiknya itu DHE ya, dirilis tadi. Jadi ini adalah klaimnya Luhut. Tapi dengan bagus menurut saya, Bloomberg menulis judulnya. Jadi kan yang mengklaim Luhut. Nah, tinggal kita baca saja apa argumennya Luhut dan bagaimana Bloomberg Technos memberitakannya. Diberitakan begini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Luhut Binsar Panjaitan mengklaim cadangan devisa Indonesia yang mencapai tadi 155,7 miliar dolar itu per Desember 2024 bisa mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, betul itu. Jadi ini tambahan info bahwa tadi angka itu tertinggi sepanjang sejarah RI. Tapi kata Luhut itu
karena kebijakan dipisah hasil ekspor sumber daya alam, DHE SDA. Nah, sekedar catatan, ini catatan berarti dari Bloomberg, bukan dari Pak Luhut. DHE SDA adalah dipisah hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam. Jadi, ekspor langsung, ekspor yang sudah diolah sebagian terkait daya alam. Nah, dalam kegiatan itu, eksportir, ini informasi dari Bloomberg ya, dari Bloomberg Technos, tapi kanal ini juga ada berkali-kali memberitakan ini. Eksportir wajib memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia. Paling sedikit 30%. Jadi sepertiganya harus masuk. Dan paling singkat 3 bulan. Sebagaimana termaktub dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Nah, saya lanjut. Menurut Luhut, pada dasarnya cadangan devisa yang melimpah bisa berdampak kepada pergerakan kurs mata uang rupiah. Namun akhir-akhir ini rupiah mengalami pelemahan karena indeks dolar Amerika Serikat yang menguat. Cadangan devisa kita tertinggi selama ada RI. Salah satunya akibat dari DHE tadi dan berdampak ke rupiah. Nah, jadi ngeles juga ini kan. Harusnya kan dengan begitu rupiahnya kuat dong. Tapi ternyata kata Luhut, rupiah kita tetap terpukul karena dolar Amerika Serikat menguat. Tapi kita masih termasuk yang cukup stabil. Silahkan dicek di berita-berita lain atau data-data lain yang lebih teknis ya. Saya kira nggak benar kita termasuk yang cukup kuat. Kita termasuk yang terpukulnya agak lebih. Stabil itu relatif. Itu ya. Itu dari Bloomberg. Terakhir, bisnis.com. Judulnya, pundi-pundi cadangan devisa menebal. Kenapa rupiah masih melemah? Ini menurut saya judul bagus ini, bertanya. Jadi seperti Bloomberg tadi memberitakan Luhut, tapi sudut pandangnya adalah klaim Luhut. Kalau ini, kalau memang cadangan devisa menebal, kenapa rupiah melemah? Nah, bisnis.com, tulisan-tulisan tentang informasinya sama dengan semua berita tadi. Dari informasi rilis Bank Indonesia, angkanya, penjelasannya dibuat beberapa paragraf yang lebih user friendly ya, kita bisa baca, mudah membaca. Lalu menariknya ini menurut saya cukup menarik. Bisnis.com menampilkan grafik dari Januari 2023 sampai 2024. Nah, kalau kita lihat, kalau ditunjuk ada angkanya, jadi kita bisa lihat perkembangan bulan ke bulannya. Nah, ditambah dengan keterangan soal informasi rupiah yang melemah. Nah, dari bisnis.com ini mengutip data ya. Lalu dia informasikan juga tanggapan dari Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, jadi orang pasar modal ya, Ibrahim Aswaibi, menilai pergerakan nilai rupiah tersebut dipengaruhi oleh sejumlah sentimen, terutama faktor eksternal. Ya, jadi agak mirip dengan Luhut tadi ya. Ya, rupiah melemah karena faktor eksternal. Diinformasikan dia data PMI, Purchasing Manager Index yang kuat Desember 2024 di Amerika Serikat, Amerika ya, PMI-nya Amerika bukan PMI Indonesia, itu memicu kekhawatiran atas inflasi yang tinggi. Inflasi dan kekuatan di pasar tenaga kerja diperkirakan akan memberi The Fed sedikit dorongan untuk memangkas suku bunganya. Jadi ini perlu dicek lagi ya. Jadi info yang terkininya adalah The Fed akan memperlambat penurunannya. Tapi kan tergantung nanti. Lalu ada informasi juga dari Cina, diberitahu oleh bisnis.com. Lalu dia tampilkan juga fluktuasi. Jadi ini bagus ini untuk dibaca, bisnis.com dengan Bloomberg tadi. Tadi dasarnya adalah informasi cadangan devisa. Ini dikaitkan dengan pergerakan nilai rupiah. Ada kondisi eksternal sedikit dikutip. Dia kutip juga, si jurnalis juga menanyakan lagi selain tadi pelaku pasar modal, ditanyakan juga ekonom dari PT Bank Danamon, bagaimana proyeksinya ke depan. Disebut soal proyeksi BI akan terus memperkuat cadangan devisa menurut ekonom Bank Danamon, Oceana Epalita Situmorang, yang ada penjelasannya dan seterusnya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan kita memberi informasi, kanal ini beri informasi kepada para pemirsa. Itu pertama, memang ada kenaikan cadangan devisa di bulan Desember terhadap November, dan posisi cadangan devisa akhir Desember itu tertinggi sepanjang masa, 155,7 miliar dolar. Disebutkan beberapa penyebabnya tadi, tetapi oleh Luhut dikaitkan dengan klaim ada soal hasil dari devisa hasil ekspor SDA yang 3 bulan, padahal ini nanti sebentar lagi katanya akan keluar DHE dengan kewajiban 1 tahun. Kita tidak tahu masih 30% atau tidak. Nah, tetapi oleh bisnis.com juga diingatkan bahwa meskipun demikian, tetap cadangan devisa yang besar itu belum bisa menahan laju pelemahan rupiah. Stabil ya, stabil di 1 bulan terakhir ini kan stabil di nilai yang sudah melemah. Nah, kedepannya bagaimana?
Mari kita lihat, berani mencerdaskan, lalu salam cerdas. Maksudnya adalah kita berusaha terus memahami semua berita, informasi dari otoritas, pendapat-pendapat para ahli. Ya kita sendiri juga mencoba menalar-nalar, nggak harus jadi ahli ya, supaya kita bisa memutuskan yang terbaik untuk diri kita dan syukur yang terbaik untuk kehidupan bangsa Indonesia.